Pendeta Bata, Pendeta Jenny beserta Penatua dan Syama. Orang semua foto dan juga Gembala Jerry Hermanus. Orang semua berfoto bersama. Hari ini harinya Tuhan. Habis itu siap-siap FKM. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Diundang dengan Bapak Ibu, para undangan, sahabat, kenalan dari keluarga besar Hermanus Kaunang, acara syukuran keluarga atas ketambahan usia pada tanggal 19 Juli seminggu yang lalu, dan ucapan syukur baru dilaksanakan pada hari ini, maka kita akan segera mempersiapkan diri untuk beribadah pada syukur Dr. Wulan Kaunang dan Saudari Cheryl Lumentut, Sarjana Kedokteran. Kita akan mulai, tapi akan diawali dengan sambutan keluarga. Ucapan selamat datang yang dikalimatkan oleh anak tertua atau kakak dari Cheryl, yaitu Dr. Beatrix Lumentut. Pertama-tama saya mewakili keluarga, Mama Cheryl dan kakak dan seluruh keluarga mengucapkan mohon maaf karena cuaca hari ini tidak mendukung acara kami, tapi kami tetap berdoa dan bersemangat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Mama dan Cheryl. Kami juga memohon maaf atas keterlambatan waktu, biarlah sisa acara kita boleh berjalan dengan baik. Saya mewakili keluarga mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar dari keluarga kami, juga kepada teman-teman dan relatif dari Mama dan dari Cheryl. Selamat datang di kediaman kami. Mudah-mudahan semua tamu yang datang boleh menikmati acara ini dengan baik. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dan beracara. Terima kasih. Mari orang mengucap syukur bersama dengan keluarga, dan pada kita dibagikan tata cara ibadah. Bolehkah kita mulai dengan berdiri? Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Terus mengalir di hatiku, damai di mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari
sembah ke Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Ibadah syukur ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demikian demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kasih setiamu. Jemaat Tuhan, keluarga yang berbahagia, saya membaca di bagian ini Imamat 26 ayat 12 saja. Imamat 26 ayat 12, kalau saya tidak salah baca demikian. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Itu pembacaan kita. Yang sungguh-sungguh berbahagia ialah mereka yang mendengar firman, yang memeliharanya dan melakukannya dalam hidupnya. Amin. Disilakan puji-pujian kolom. Yang
Yang berbahagia keluarga yang bersyukur jamaah Tuhan, kita membaca begini ini untuk sukacita ini, dan saya akan menyampaikan bagian ini dari cerita ini. Ada seorang suami pelaut, pekerjaannya pelaut. Kebetulan kita di Bitung waktu itu, di Jemaat Nafiri, dan suaminya berulang tahun. Saya sudah lupa tepatnya, tapi 60-an, kira berusia 65 atau 63. Dan bertepatan hari itu saya diundang untuk memimpin ibadah syukur. Saya diundang untuk memimpin ibadah syukur di sana, di rumah itu, keluarga itu. Ya, keluarga itu masih ada. Dan si suami pekerjaannya di laut, tempat untuk berhentinya di Singapura, tidak di Indonesia. Kalaupun ke Indonesia cuma ke Kalimantan, jadi lainnya Amsterdam. Di hari ulang tahun itu dibuatlah sukacita anak-anak 3 orang. Lalu orang beribadah, habis beribadah nyanyi-nyanyi. Biasa orang di Bitung begitu, nyanyi-nyanyi untuk mengisi sukacita. Nah, nyanyi-nyanyi seperti trompet biasa di sini. Bapakku tunjuk. Habis itu sapa, habis itu sapa. Setelah ini bapak pulang melaut, biasa beliau 6 bulan sekali pulang. Sambil di sana masuk gereja, dibilang begini, baku daperin kita. Saya tangan Pak Pendeta ada pimpin ngapain ulang tahun. DP ibu udah bilang, oh itu tapi ulang tahun. Aduh, kita pas di tengah laut itu, pokoknya salah dari Afrika. Aduh, dapat terus kita tuh sore-sore itu kita rasa senang sekali. Dan kita teman-teman, mau ikuti ada doakan bagi kita. Jadi bapaknya tidak ada, tapi roh itu bawa sukacita kepadanya sekalipun di tengah laut. Kita baru pulang dari Afrika Selatan itu bagian ini yang cerita ini saya sampaikan untuk menyampaikan apa yang dimaksud pada bagian ini. Kalau saya tidak salah baca, seperti tadi disebutkan ayat 12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Dengan kata lain, bahwa sekalipun orang ada di mana, sebagai orang beriman, Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita. Seperti sore menjelang malam, ya. Biar orang nyanak kumpul semua, belum ada semua, mungkin masih sementara di jalan, mari Tuhan ada di sini. Amin. Itu paling penting, karena ketika dia ada, dia akan buat hati kita senang, hati kita gembira. Dan yang mengerjakan semuanya itu roh, tanpa orang rasa. Cuma kok rohnya nama puji, roh keuntungan, roh Allah itu tidak makan puji. Dia tidak bilang, oh napa kita yang kerja, enggak. Tapi dia kerja dengan caranya yang diam-diam, buat hati kita begitu gembira dan begitu senang. Aku akan ada di tengah-tengahmu. Jadi sukacita ini sungguh bersukacita dan berbahagia, karena mengundang Tuhan hadir pada sukacita ini. Itu bagian pertama daripada bagian ini. Adapun kehadiran Tuhan itu dalam hidup orang beriman, bila mana ada 4 hal di ayat pertama, ayat pertama dan kedua disebutkan. Ketika kita membaca satu perikop ini, Imamat 26. Bab di sana dibaca, jangan kamu membuat berhala bagimu. Itu bagian pertama. Lalu jangan sujud menyembah kepadanya. Itu bagian kedua. Lalu jangan memelihara hari Sabat, hari di mana kita diundang Tuhan untuk datang kepadanya.
Lalu yang keempat, menghormati tempat kudus Tuhan. Itu yang membuat Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kita, sekalipun kita ada di mana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua daripada bagian itu adalah mari kita menjadikan Tuhan sebagai Allah kita, seperti yang dikatakan pada bagian ini. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Mari kita menjadikan Tuhan itu Allah kita. Pertanyaannya, bagaimana? Bila kita melihat tiap-tiap keberhasilan, kita pandang itu sebagai bagian daripada kasih karunia Tuhan. Jadi 53 tahun, 22 tahun, di wisuda sarjana kedokteran. Nah, itu bagian, mari kita memandang itu sebagai bagian daripada pekerjaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Jadi tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap kemampuan kita melakukan pekerjaan, kemampuan kita berpikir, kemampuan kita mengaplikasikan apa yang ada pada kita mempresentasikan dalam hidup ini, apa yang kita miliki dan apa yang kita tahu, itu adalah Tuhan kita tempatkan di atas segala-galanya itu. Sehingga dengan demikian kita akan terpacu untuk selalu dekat pada Tuhan, dan kita akan selalu terpacu untuk belajar dan belajar, berlatih dan berlatih. Sebab saya tahu Ibu Dokter Wulan ada mahasiswa sih. Sebab terkadang kalau nyanda gampang tuh, cari gampang, kutip di Google paling lebih cepat. Ini dunia modern, linear ini ada lebih bagus nih pengetahuan yang dikirim Google, tapi sangat berbahaya kalau tinggal kita kutip-kutip tanpa kita kelola. Saya pernah mengatakan kepada mahasiswa saya dulu, karena baca-baca buku itu, ngana kasih pendapat lewat buku, kok menurut ngana mana dah? Sebab ngana pe konteks yang akan ngana hadapi dengan buku itu pe konteks nyana sama. Ketika kita mau aplikasikan tumpi ilmu, nyana tepat. Karena konteks berbeda. Kita tidak menjadi jawaban dari apa yang dibutuhkan pasar kalau seandainya kita mengatakan begitu dalam hidup. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu bagian yang sangat progresif yang hendak disampaikan Tuhan untuk kita di sukacita ini. Sebab nyana berhenti hari ini 53 tahun, masih ada 54, masih ada 55. Kalau Tuhan senantiasa berada bersama keluarga, 54, 55, bapak, ibu, anak-anak akan terus Tuhan tambah dalam hidup. Dan Tuhan kasih senang. Sebab kalau Tuhan kasih senang, orang pesenang lain. Sebab orang pesenang kekal. Kalau orang cari senang, boleh dapat, cuma DP repot. Habis itu stres. Karena kalau manusia cari senang, DP kos tinggi. Ini kan begitu DP cerita. Banyak yang jajah cari senang. Kita terkadang bawa ke bawah dengan teman-teman mau pilih di dunia senang, pilih inul sana, pilih ini. Ada ketuk teman-teman senang-senang, mar pulang terus berpikir, alah habis nih kudoi di puji, kacau, ya kan? Senang dapat, mar kalau Tuhan kasih senang, ternyata kos yang ada dan pasti senang selamanya. Amin. Oh
kita akan menyaksikan bagaimana Ibu Dokter bersama dengan anak Sheryl akan menyalakan lilin hari ulang tahun, dan sambil mereka mempersiapkannya, kita tuntun dengan menyanyi bersama Selamat Ulang Tahun. Memang ini merah-merah ini. Oh. 17 Agustus kan zona lama. Pak Leslie langsung sambung dengan 3 huruf. Di muka P, di belakang I. Mana ini Pak Aung kan? Ini sahabat karib dari Pak Leslie. Belum dapat lihat. Soalnya kalau Pak Leslie bilang begitu, kita mau minta tanggapan dari Pak Raung. Sahabat karib Pak Raung belum datang. Waktu kita kemari tadi baru pulang dari gereja, ada awasi pembangunan. Rupa-rupanya mungkin sedang di jalan ini, Bu Dokter. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum yang berhari ulang tahun, tentu mau tiup keliling, Bu Sheryl, tiup. Kira-kira Make a wish. Make a wish apa harapan kepada Tuhan. Tapi ingat bahwa Pak Pendeta Kadin telah menuntun kita dengan meletakkan semua yang ada pada kita itu karena Tuhan. Karya-karya itu karena Tuhan, hidup karena Tuhan. Nah, kira-kira dengan dasar itu apa yang menjadi harapan kita? Ini mic semestinya. Nanti sebentar sebuah kesaksian dari pengalaman indah. Iya, duluan Mama senior apa? Kalau dari belakang tuh kayak ingat sentuh loh, ingat awas dari belakang. Orang bergerak di muka, nanti Mama tuh monitor dari belakang. Ya, shalom. Shalom. Sesungguhnya tiap kali ada ulang tahun terus ada yang bilang make a wish, tidak pernah saya meminta harapan. Karena soal harapan itu tiap hari, bukan hanya ulang tahun. Yang saya lakukan ketika meniupnya itu mengucap syukur, karena sebelum saya meminta, sebelum saya berdoa, Tuhan sudah jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi kehidupan saya. Maka dari itu tidak ada harapan. Setiap hari saya berharap, setiap hari saya berdoa. Yang spesial di hari ulang tahun yaitu saya bersyukur karena Tuhan telah menambahkan lagi 1 tahun. Memang Pak Pendeta ada kesamaan dengan Mama. Begini, dua-dua kritis memang. Ya, terus cuma sampai situ, Sheryl. Iya. Mengucap syukur. Jadi sebenarnya hanya mengucap syukur saja. Puji Tuhan sudah di wisuda bulan Februari. Puji Tuhan Somo Koas. Puji Tuhan mendapatkan terpilih sebagai salah satu peserta pertukaran pemuda Gemium ke Jerman. Jadi harapan itu ada setiap hari. Harapan diucapkan kepada Tuhan itu setiap hari. Yang spesial hanya ucapan syukur yang sebesar-besarnya yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata kepada Tuhan Yesus yang penuh kasih dalam kehidupan. Cuma sampai situ? Boleh juga. Oke, Mama kata orang dengar sama-sama apa yang menjadi harapan. Mau tiup dulu habis kan baru tiup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan ini
sudah kesekian kali saya meniup lilin, diberi kue oleh teman-teman, mahasiswa, anak-anak, karena dari tanggal 19 Juli sampai hari ini tiap hari ada selebrasi untuk untuk meniup lilin ya. Jadi Pak Pendeta sesekian kali, karena sebenarnya seperti sudah diperkatakan Pak Pendeta 19 Juli, tapi di hari ini baru sempat dilaksanakan ya. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur ya karena penyertaan Tuhan selalu boleh nyata dalam kehidupan kami ya, keluarga. Karena itu yang saya bisa saksikan, bahwa infinity love lah. Maksudnya Tuhan itu selalu menolong saya tepat pada waktunya. Nah, bukan berarti saya tidak mengalami up down daripada kehidupan atau tidak ada tantangan, ada masalah. Setiap manusia pasti mengalaminya. Tapi puji Tuhan semua itu bisa saya lakoni, jalani, dan bersyukur anak-anak boleh menamatkan sekolah walaupun Cheryl baru S1, Patrick sudah profesi, dan Pamela lagi menempuh pendidikan. Semua itu karena kemuliaan Tuhan. Begitu juga topangan Mami Nunung dan Papi Leslie juga, serta Marfil selaku anak juga banyak memberikan topangan. Jadi selalu saya perkatakan stay positively thinking, dan selalulah melihat kebaikan. Jangan pernah lupa orang berkebaikan, karena manusia memang tidak sempurna. Jadi orang lihat apa tuh dia baik deh. Karena kalau cuma mulai orang selamat datang brother, langsung datang di sini, nanti sebentar bagian hamba. Ayo, mari Jo, brother David, sebentar. Jadi itu yang bisa saya kesaksian, topangan daripada teman-teman, kebersamaan, cheering up, gathering, ngumpul-ngumpul, tertawa bersama dalam suka maupun duka, saling topang, itulah kebahagiaan dari saya. Jadi bersyukur dalam segala hal, karena ini hidup adalah perjalanan, memang musibah jalan, makanya kita Pak Pendeta pembajalang sekali memang. Baik misalnya di dalam kota maupun di luar kota, pengabdian memang pembajalang, karena memang hidup berjalan. Karena satu saat juga kita nintau mau tak stop di mana, dan selalu saya perkatakan pada anak-anak, selalu berpikir positif dan jadi sandaran. Mama ini cuma manusia biasa, tidak kesempurnaan, jangan bersandar Pak Mama. Karena Mama juga satu waktu nintau, toh mau sampai di mana nih perjalanan, tapi selalu bersyukur dan selalu lihatlah kebaikan orang. Nah itu dari saya, dan juga Mami terima kasih. Mami sudah 83 tahun, tapi juga selalu memang mau panggil kemana Mami pergi tetap healthy. Tim Hore, orang tim Hore Pak Mami, kuat sekali. Nah itu dari saya, dan saya berharap juga bagi teman-teman semua di sini ada dosen FKM, ada senator juga, Dr. Ripka baru datang, dan teman-teman lainnya juga dari KONI, dari IODI, adik-adik mahasiswa dari Gemim Immanuel, juga ada Inci di sini, ada Dekan Sastra, warga Unsrat, Bestis juga, Dr. Nika, Dr. Maya, kebetulan kami alumni Australia sampai sekarang 20 tahun, 22 bersyukur masih Batamang, karena biasanya Batamang kagak sobak kumara. Nah biasa pat orang itu ada DP baku marah baku baik. Nah itu dari saya, dan sekali lagi ini sotiop nih dia. Jadi angin sotiop, karena anak-anak ini terlalu banyak komplain. Kita bilang kalau orang sukses menikmati proses, nah tuh harus menikmati, jangan banyak protes ya. Karena juga di sini ada Brother David, bersyukur saya punya kakak yang luar biasa, walaupun saya keluar karena kebetulan prakteknya juga sampai pagi, jadi boleh jaga tuh anak-anak. Itu dari saya Pendeta, dan sekali lagi saya bersyukur saya punya teman-teman yang luar biasa, teman sejawat dosen, dokter, teman sejawat KONI, teman sejawat, keluarga-keluarga dari keluarga Tonte ada di sini, keluarga Kaunang, keluarga warga-warga juga yang pebisnis menengah ke atas di Air Terang, mereka yang bantu-bantu Pak, ini yang tadi bagian umum
Mejanto, Bambang, Peti dan sebagainya. Orang dah 20 keluarga. Jadi bersyukur, semua itu adalah suatu kebahagiaan bagi saya ya, karena saya tidak bisa beli kebahagiaan, tidak bisa dibeli, tapi saya bersyukur apa yang saya miliki. Jadi kalau misalnya teman itu seperti bintang ya, di saat suka duka pun saya tahu mereka ada. Demikian juga terima kasih teman-temanku untuk tetap stay bersama saya di saat suka maupun duka. Terima kasih pula untuk selalu menerima saya, bukan cuma kelebihan tapi kelemahan saya. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus, karena yang selalu baik bukan cuma pada saya, bagi anak-anak saya dan bagi kita semua yang percaya padanya. Amin. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Belum tetap dalam posisi berdiri kepada yang terkasih dan yang berhari ulang tahun. Orang-orang terkasih di sekitar tentu akan memberikan salam, ucapan, dan selamat serta wujud cinta kasih. Ini mulai dari mama dulu. Dari mama, dari oma. Silakan. Iya. Kemudian dari anak-anak, kakak-kakak. Silakan. Yang tua lebih dulu atau? Oh. Pinggir-pinggir, yang tua memasuk, pinggir-pinggir. Ini tua sedikit galak. Oh, galak. Jadi takut. Iya, selamat hari ulang tahun mama. Mana adek? Kakak mau ucapan selamat juga. Anak mantu. Silakan iya. Dari papa yang terkasih. Sudah. Iya, kakak, Pak Adik. Selamat ulang tahun, adik. Panjang umur. Tuhan berkati cita-cita dan semua harapan yang memang harapan itu telah diwujudkan dalam proses hidup anak Sheryl yang terkasih. Nah, sekarang sudah. Oh, ada lagi Kute. Selamat mama, selamat adik. Aduh, manis-manis semua, baik-baik semua. Kemudian dari suami yang terkasih, silakan Pak Leslie. Tunggu dulu, dengar komando dulu. Aduh, memang terlalu semangat sekali komando. Aduh, memang. Apalagi Pak Leslie. Pak Leslie. Pak Leslie, dekati pelan-pelan kok Pak Leslie. Terus dan terus. Tunggu belum. Oh. Coba Pak Leslie, bagaimana laki-laki yang jantan pegang Pak Ibu dokter kuat? Bagaimana? Selamat. Kasih ucapan selamat. Selanjutnya terserah. Iya, kita sambut dengan tepuk tangan. Kemudian pada Sheryl, selamat Sheryl. Tuhan memberkati keluarga yang berbahagia. Nah, kakak lagi, betul, Dr. David lagi. Bila ucapan selamat dari kakak yang terkasih tadi dalam penjelasan, ternyata kakak juga turut menjaga ini anak-anak ini. Kemanakan, diberkatilah semua anggota keluarga. Nah, pada puji-pujian, disilakan.
seperti